Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, Stanbook A1N118056, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial, di mana pembahasan yang pertama yaitu proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, yaitu Afrika Utara dan Afrika Barat. Jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dengan Tidore, Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Pembahasan yang kedua yaitu sistem tanam paksa. Adapun faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda, di mana pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat Perang Belgia pada tahun 1830 di negeri Belanda dan Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 di Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem politik ekonomi liberal. Adapun latar belakang terjadinya sistem ekonomi politik Adapun latar belakang terjadinya sistem politik ekonomi liberal yaitu yang pertama, pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat pribumi. Dua, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari evolusi Prancis dan evolusi industri. Ketiga, kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak pemerintahan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya, yaitu Indonesia. 4. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskannya ke Aceh. Pembahasan yang keempat yaitu politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab bagi moral kesejahteraan pribumi, di mana pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Adapun latar belakang terjadinya politik etis yaitu pada awal sebelum dilaksanakannya politik etis, keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera, terutama untuk pendidikan pribumi yang bukan dari kalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik, justru sebaliknya. Dari bidang ekonomi, tanah-tanah farah yang luas masih dikuasai oleh perantauan tanah yang dimana rakyat biasa hanya sebagai penyewa dan pekerja saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan. Maaf, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.